السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para pendengar sekalian yang budiman, kini kita sampai kepada tahapan berikutnya, yaitu seri yang keempat. Pada kali ini, kita akan membahas masalah-masalah yang teramat penting bagi peningkatan prestasi seorang qari ataupun qari'ah, terlebih-lebih untuk meningkatkan prestasi seorang qari yang ingin sukses dalam menempuh musabaqah tilawatil Quran. Para pendengar sekalian, ada beberapa faktor yang amat mendasar yang memang harus mendapat perhatian dan latihan secara khusus. Antara lain, misalnya, satu, yang berkenaan dengan masalah bacaan. Yang kedua adalah masalah pengembangan dan teknis membuat satu komposisi lagu. Yang ketiga, teknik pernafasan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pernafasan yang sempurna dan suara yang panjang. Yang keempat, masalah suara. Yang kelima, masalah mental. Yang pertama, masalah bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini adalah bacaan Al-Quran secara keseluruhan. Bacaan yang benar. Bacaan yang menuruti aturan-aturan dan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sejak mulai dari makharijul huruf, fasahah, sampai kepada urusan waqaf, wasol, dan ibtida, dan lain sebagainya. Hal ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan satu ketekunan, konsentrasi yang tersendiri untuk mempelajari serta berlatih dalam praktek sehari-hari. Para qari dan qari'ah yang terhormat, untuk mendapatkan bacaan yang baik, saya sarankan Anda untuk mengerjakan dua hal. Yang pertama, Anda harus bertalaqi, bermusyafahah kepada seorang yang betul-betul ahli dalam bidang ini. Yang kedua, Anda harus memiliki ilmu tajwid. Anda harus belajar ilmu tajwid secara seluas-luasnya, sehingga Anda tidak ada kesulitan lagi untuk membaca secara baik. Banyak hal-hal yang terasa sangat menghambat dalam rangka menguasai bacaan secara baik ini. Misalnya saja, satu, karena memang ilmu tajwid ini sangat sulit dan bacaan Al-Quran itu sangat rumit.
Sebagai contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iwaja qayyima. Di situ ada bacaan saktah. Kapan kita tahu bahwa di situ ada saktah? Dan bagaimana caranya membaca saktah di situ? Mengapa tidak iwajan qayyima seperti hukum aslinya? Atau mengapa tidak iwajan qayyima? Disitulah pentingnya ilmu tajwid. Disitulah pentingnya kita bertalaki dan bermusyafahah. Contoh lagi misalnya, laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Pada potongan ayat ini, kita dilarang untuk waqaf pada kata-kata fakir. Dan harus disambung pada wa nahnu aghniya. Tetapi kita tidak tahu tanpa kita bertalaki, tanpa kita bermusyafahah, atau tanpa kita mempelajari ilmu tajwid. Satu contoh lagi misalnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Pada petikan ayat ini, kalau seorang qari ataupun qari'ah tidak mengerti bahasa Arab, maka dia akan ibtida. Dia akan memulai bacaannya dari asyaru kaukaba, atau mungkin dari kaukaba. Padahal dari segi makna, ibtidak semacam ini adalah salah besar. Oleh karena itu, sekali lagi, betapa pentingnya kita ini harus bermusyafahah. Dan betapa pentingnya kita ini memiliki ilmu tajwid yang mantap. Para pendengar, para qari dan qari'ah yang saya muliakan. Kesulitan yang kedua adalah karena pengaruh dialek bahasa kita sebagai orang ajam. Pengaruh sebutan pada dialek bahasa yang berbeda-beda ini sering menghambat kebenaran makharijul huruf. Bahkan kadang-kadang sampai menghambat kepada lagu yang kita bawa. Sebagai contoh misalnya, ada dialek bahasa yang ada di daerah kita ini
tidak biasa menyebut huruf ta, akan tetapi mereka biasa menyebut dengan ta. Ada lagi satu daerah yang tidak bisa menyebut dengan ain. Mereka selalu menyebut dengan ngain, pangala, ngalamin, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh dari dialek bahasa mereka. Kemudian ada lagi satu daerah yang tidak bisa menyebut huruf za. Sebagai contoh misalnya maaf, idza yuljilatil ardu yilyalaha. Padahal sebenarnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Juga pada daerah tersebut terdapat kesalahan pada huruf dal. Sehingga kalau mereka menyebut Ahmad, mereka menyebut dengan Ahmad, yang lama-kelamaan menjadi Ahmad. Kemudian ada lagi satu daerah di mana dialeknya tidak bisa menyebut huruf ghin dan fa. Mereka selalu menyebut istilah-istilah Arab, misalnya dengan fa'ala atau tagoni dan lain sebagainya. Dan satu lagi misalnya, ada yang tidak bisa menyebut huruf ra, sehingga dalam penyebutan sehari-hari mereka selalu menyebut hafiz, hafizah, padahal yang sebenarnya adalah hafiz, hafizah, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh dari dialek bahasa daerah yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian, para qari dan qari'ah, betapa pentingnya kalau kita masing-masing mempunyai koleksi yang banyak, koleksi bacaan-bacaan daripada masyayikhul qurra, bacaan-bacaan qari-qari kenamaan, sehingga kita sedikit banyak akan ikut bagaimana sebenarnya mereka membaca. Para pendengar sekalian, kini kita sampai kepada masalah yang kedua, yaitu masalah teknis pernafasan. Banyak sekali orang dan sementara qari'ah beranggapan bahwa masalah pernafasan tidaklah begitu penting dalam tilawatil Quran ini. Sebaliknya, saya beranggapan bahwa masalah pernafasan adalah merupakan masalah yang sangat vital dalam pengembangan tilawatil Quran ini. Oleh karena itu, saya senantiasa berusaha agar masalah pernafasan mendapatkan tempat yang wajar, mendapatkan tempat yang penting dalam pengembangan tilawah ini. Dan kali ini pun saya ingin mengajak kepada Anda agar Anda dapat bisa berlatih dan memiliki pernafasan yang sempurna.
agar Anda dapat tampil membaca Al-Quran dengan teknik tinggi, tampil membaca Al-Quran dengan sangat baik. Para qori dan qori'ah yang terhormat, ada beberapa manfaat dari pernafasan yang sempurna ini. Antara lain, 1. Pernafasan yang sempurna akan dapat menghasilkan satu suara yang panjang dan stabil. Kemudian yang kedua, akan memudahkan bagi kita untuk menerapkan berbagai variasi lagu, serta lebih leluasa mengatur lagu, irama, dan gaya. Yang ketiga, pernafasan yang sempurna akan menambah daya konsentrasi, baik bagi kita pembaca maupun bagi para pendengar. Kemudian yang keempat, pernafasan yang sempurna akan memudahkan kita untuk memilih wakaf yang terbaik. Dan yang kelima, yang lebih penting lagi, bahwa pernafasan yang sempurna akan menyelamatkan kita dari wakaf yang tidak baik. Menyelamatkan kita semua para qari qari'ah dari wakaf darurat, wakaf yang terlarang. Bahwa tanpa pernafasan yang baik, tanpa pernafasan yang sempurna, kita tidak bisa untuk menghindarkan wakaf-wakaf semacam ini. Para pendengar sekalian, adapun cara-cara untuk berlatih adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, untuk mendapatkan pernafasan yang sempurna, mendapatkan suara yang panjang, mendapatkan suara yang stabil, kita harus memiliki fisik yang sehat. Kita harus memiliki paru-paru yang kuat. Oleh sebab itu, pada program yang pertama, sudah barang tentu kita akan berlatih kesehatan jasmani. Kita harus berolahraga. Program olahraga, program latihan jasmani ini antara lain, 1. Dengan lari-lari pagi. Yang kedua, dengan senam, terutama pada gerakan-gerakan bagian dada, punggung, leher, dan perut. Kemudian tidak kalah pentingnya, gerakan pada bagian-bagian yang lain. Setelah kita mengerjakan senam, setelah kita mengerjakan olahraga yang lain seperti renang misalnya, main bola, dan lain sebagainya, itu pun baik sekali. Kita mencoba pada tahap berikutnya, sudah mulai kepada tahap pernafasan. Kita mencoba untuk menghisap udara segar. Menghisap udara yang segar, kemudian mengeluarkannya. Menghisap lagi, kita keluarkan kembali. Begitu seterusnya. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah menghisap udara segar, kemudian kita tahan untuk sementara. Setelah beberapa saat, kita keluarkan kembali. Begitu seterusnya. Kita usahakan. Kita ambil lagi. Kita tahan. Lebih lama lagi.
baru kita keluarkan. Makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, dan begitu seterusnya. Pada tahapan yang ketiga, kita sudah mulai dengan suara. Misalnya, kita ambil nafas baik-baik, kita tahan dengan kuat, kemudian kita bersuara dengan nada A misalnya. A. Makin lama diusahakan makin panjang. Atau U. U. Atau I. Begitu seterusnya, hendaknya dilatih dalam tingkatan-tingkatan nada. Dari mulai qoror, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Dan diharapkan setiap latihan ada peningkatan. Semakin dilatih, semakin panjang. Semakin dilatih, makin panjang. Yang keempat, kita mulai masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya saja, ayat-ayat Al-Quran yang banyak berbunyi A, seperti surah Ad-Duha misalnya. Kita ambil nafas, kemudian kita mulai membaca. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. Itu pada ayat-ayat yang berbunyi A. Kemudian kita latih juga yang banyak berbunyi U. Seperti Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kembali kita mengambil nafas. Kita ambil nafas secara sempurna, kemudian kita tahan dan kita mulai membaca. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
itu adalah ayat-ayat yang banyak berbunyi U. Juga kita akan coba ayat-ayat yang banyak berbunyi I. Seperti misalnya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kembali kita ambil nafas. Ambil nafas kenyang-kenyangnya. Kemudian kita tahan. Dan baru kita membaca. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayfi falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pendengar sekalian, itu adalah contoh dari ayat-ayat yang banyak berbunyi A, I, dan U. Saya anjurkan Anda untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Dan tidak lupa, saya anjurkan Anda untuk mencoba seperti saya tadi. Dicoba setiap hari supaya akan ada peningkatan sedikit demi sedikit.